Shalom, selamat malam saudara yang terkasih. Rabu tanggal 1 April 2026 kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan firman-Nya dan menghidupi di dalam kehidupan kita. Dan renungan ini saya beri tema pengkhianatan itu nyata dan dekat. Saudara yang terkasih, seringkali dalam kehidupan berorganisasi ada orang-orang yang kita sudah anggap kawan terdekat, kita makan bersama, berjalan bersama, bahkan melayani bersama. Sama halnya Yudas, hidup bergaul dengan Tuhan Yesus. Mereka selalu bersama-sama. Tetapi apakah ketika bersama sudah dijamin kalau pengkhianatan itu tidak ada, saudara? Sebab kebersamaan tidak menjamin orang setia tidak akan berbuat khianat. Bukan orang yang jauh, tetapi orang yang dekat. Itulah yang dialami Yesus. Yudas tidak langsung berkhianat, tapi itu dimulai dari hati yang tidak tulus, motivasi yang salah, dosa yang tersembunyi. Akan timbul pertanyaan, apakah Yesus salah memilih murid? Tidak, saudara. Yesus tahu sejak awal. Kita bisa baca di dalam Injil Yohanes 13 ayat 18, aku tahu siapa yang telah memilih. Akan muncul lagi pertanyaan, ngapain kalau sudah tahu harus dipilih lagi, harus dijadikan murid lagi? Karena Tuhan Yesus punya kedaulatan dan kasih, punya tanggung jawab yang diberikan kepada manusia. Ya, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada manusia dan Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada manusia. Yesus tahu Yudas akan jatuh, tetapi tidak memaksa Yudas untuk jatuh. Itu pilihan Yudas. Yudas mendengar firman, ia melihat mujizat, dan ia mengalami yang namanya kasih Kristus. Namun pada akhirnya ia sendiri yang memilih. Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan tidak menjamin keselamatan. Yudas dekat dengan Yesus. Ia termasuk 12 murid yang Tuhan pilih, ya, lebih dari murid yang lain. Dipercayakan pegang uang kas 12 murid, terlibat dalam pelayanan, dipercayakan, ya, untuk memegang keuangan kelompok 12, saudara. Kalau dikatakan aktif, ya, tapi belum tentu setia. Kelihatannya dekat secara aktivitas, tapi tidak dekat secara hati. Bayangkan saudara, Yesus yang sudah dikhianati oleh muridnya sendiri, namun Yesus tidak sakit hati. Yesus tidak dendam, saudara. Tidak sama manusia sekarang, kapan dikasih salah sedikit dia punya hati, oh sudah dendam kesumat itu, saudara, ya. Sudah tidak mau lagi lihat, dia bukan lagi kawan saya seperti ini. Tapi Yesus, dia justru membasuh kakinya, tetap memberi roti, tidak mempermalukan Yudas. Peristiwa Yudas bukan suatu kebetulan, tapi sudah termasuk dalam rencana Allah dan sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Antara lain kita bisa baca di dalam Mazmur 41 ayat yang ke-10. Bahkan sahabat karibku yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudara tahu enggak? Sahabat karib ini berbicara tentang orang terdekat, saudara. Makan rotiku, adanya hubungan persekutuan. Mengangkat tumit, ada tindakan melawan atau mengkhianati. Di dalam Mazmur 55 ayat 13 sampai 15, bukan musuh yang mencela aku, tetapi engkau orang yang terdekat dengan aku. Dan pengkhianatan dari orang terdekat lebih menyakitkan, saudara.
Saudara bisa rasakan kalau dalam persekutuan ya, kita sudah berteman lama sekali. Tetapi orang yang kita anggap sahabat justru mengkhianati kita. Sakit enggak saudara? Sakitlah. Sakaria 11 ayat 12-13. Mereka menimbang upahku 30 keping perak. Yudas menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Saudara yang terkasih, pengkhianatan bukan berbicara tentang uang 30 keping perak. Dalam kehidupan kita sehari-hari, menyangkal juga itu pengkhianatan. Ya, melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki itu pun berkhianat, saudara. Paling gampang situasi yang tidak nyaman dalam persekutuan. Ada permusuhan. Kalau orang Makassar bilang ada baku bombe. Ya. Bagaimana dalam jemaat kita saat ini? Mari kita merenungkan. Bagaimana hatiku saat ini? Masihkah ada kasih satu dengan yang lain? Masih adakah keharmonisan di dalam hati kita, saudara? Melukai hati sesama, bicara tidak terkontrol, omong orang di belakang saudara atau gosip, saling menghindari, membuat perkotak-kotakan, ya, sehingga hubungan satu dengan yang lain jadi hambar seperti garam tanpa rasa, saudara. Ya, iblis bisa mencuri kesempatan itu dan membuat luka yang semakin besar. Sebentar lagi kita akan masuk dalam meja persekutuan, yaitu perjamuan kudus. Sebelum masuk dalam persekutuan atau perjamuan kudus dengan tubuh dan darah Yesus, sudahkah kita layak, saudara? Mari kita tanyakan diri kita, sudahkah saya layak? Jangan menyimpan dosa, saudara. Jangan kompromi dengan hal-hal kecil. Dosa yang kita anggap sepele, jangan dibiarkan atau dipelihara, saudara. Karena itu akan mendatangkan kehancuran besar dalam kehidupan kita sendiri. Ketika mengikut Yesus, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Jangan hanya mendengar firman Tuhan hari ini, tapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan saudara. Saudara tahu kebenaran, tapi saudara tidak melakukan, sama aja. Saudara mengkhianati kebenaran Allah. Dan jangan punya motivasi dalam pelayanan yang hanya mengejar pujian dari manusia, mencari jabatan, mencari keuntungan pribadi. Mari saudara, ajak saudara hari ini, minta Tuhan periksa hati kita, benahi motivasi kita, tinggalkan dosa yang tersembunyi di hati, dan jangan tunggu hatimu jatuh dan berkhianat seperti Yudas. Terpujilah Tuhan, haleluya.